Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para pejuang PPG. Kembali lagi di channel Rika Sepniwati. Baiklah para guru hebat. Kali ini kita akan membedah ataupun membuat bagaimana caranya membuat LK1 Modul 2 bidang profesional bahasa Inggris. Yang kali ini kita akan membahas modul 2-nya tentang English for Personal Communication. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment untuk membantu perkembangan channel ini. Baiklah, langsung saja kita membuat bagaimana cara mengisi LK1 modul kedua ini dalam bidang profesional bahasa Inggris yang membahas tentang English for Personal Communication. Nah, di sini nanti akan dibagi menjadi 4 KB ataupun 4 kegiatan belajar seperti di modul 1 sebelumnya. Yang pertama kita akan membahas tentang personal letter, yang kedua tentang invitation, yang ketiga tentang announcement, dan yang terakhir nanti membahas tentang advertisement. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengisi LK ataupun lembar kerja belajar mandiri ini. Kita mulai dari judul modul. Jadi kita buat di sini judul modul 2 yaitu English for Personal Communication. Kemudian nanti kita akan mengisi judul kegiatan belajarnya atau KB. Kalau dalam bidang bahasa Inggris disebut dengan learning activity. Yang pertama nanti akan membahas tentang personal letter. Yang kedua invitation. Yang ketiga announcement. Dan yang terakhir adalah advertisement. Dan sekarang kita akan masuk ke poin berikutnya. Yaitu butir refleksi akan membahas tentang daftar peta konsep, istilah, dan definisi yang ada di modul ini. Kita akan membuat juga seperti modul 1 kemarin, yaitu kita membuatnya dalam bentuk per KB ataupun per kegiatan belajar. Kita urutkan dari KB pertama tentang personal letter. Di sini saya akan membuat peta konsep dulu. Personal letter ini nanti akan membahas 4 bagian. Yang pertama adalah definition, yang kedua generic structure, yang ketiganya tentang social atau language function, dan yang keempat adalah language features-nya. Dan nanti di bawah baru kita kembangkan ataupun kita definisikan tentang bagian-bagian yang kita buat peta konsep tadi. Contohnya tentang definition personal letter. Di sini saya menulis seperti ini. Personal letter is a type of letter that contains personal matter and personal purposes. Use an informal but polite language, usually from one individual to another. Nah, jadi teman-teman, di modul 2 ini saya melihat kita disuruh untuk menonton video ataupun menyaksikan video yang diberikan di modul. Kemudian nanti kita akan membuat rangkuman sendiri, membuat definisi sendiri tentang materi yang diberikan. Jadi setelah kita menonton dan menyaksikan video tersebut, nanti kita membuat kesimpulan sendiri tentang pemahaman kita terhadap materi yang disajikan. Nah, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah tentang generic structure-nya. Di sini ada 4 generic structure dalam pembuatan personal letter. Yang pertama yaitu tentang the heading atau date. Itu akan berisi tentang month, day, and year that the letter is written on. Jadi maksudnya pembuatan hari, tanggal, dan juga tahun pada pembuatan surat tersebut. Yang kedua adalah tentang greeting atau salutation. Itu adalah salam pembuka. Yang ketiga adalah the body atau kontennya. Jadi di situ kita membuat isi dari surat tersebut, bagian isi dari surat tersebut. Yang terakhir adalah closing. Jadi closing itu bisa saja kita membuat dengan kalimat-kalimat perpisahan dan juga tanda tangannya nanti di bawah. Yang ketiga adalah tentang social atau language function. Di sini social function-nya adalah to give the information by exchanging personal information to the recipient. Yang keempat adalah tentang language features. Nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah fokusnya
ke personal current news, feeling and condition, kemudian use of pronouns, simple present tense and past tense, and use of date and address, dan yang terakhir adalah informal greetings or salutations. Yang terakhir adalah tentang informal greetingsnya. Jadi itulah cara pembuatan learning activity 1 dalam bidang personal letter. Nanti akan dibagi menjadi 4. Ya, definitionnya, generic structure, social atau language function, dan juga language featuresnya.